yang yang itu benar-benar dicariin sama stylist gue tuh kayak ekor professional diver mermaid yang biasanya di akuarium besar itu. Gue dicariin, gue pakai, gue 4 jam, 4 up to 5 hours I guess. Gue nggak bisa buka kaki. Itu nggak bisa dibuka, nggak bisa dipasang, which is something I cannot go to the toilet at all. Kaki gue nggak bisa lebar, I don't go to the toilet, I cannot walk, gue harus dibopong, digendong, kalau nggak didorong pakai kursi, beneran kayak ikan. Even naik ke kursinya juga dibopong dong. Iya, nggak bisa, gue cuma bisa duduk juga gue nggak bisa tegak. Gue mikirnya sih sebenarnya berarti gue benar-benar bisa mengeksplor identitas gue sebagai seorang musisi. Maksudnya kan gue baru mulai juga, baru mulai banget nyanyi gitu. Terus gue kayak ya udah sambil nyari tahu sebenarnya lu tuh musiknya apa sih, lu tuh karya lu, seni lu, art lu tuh ke arah mana. Jadi ya sambil dieksplor aja nulis lagunya. I see. Even gaya penyampaian lo, kata by katanya tuh mau kayak gimana sih sebenarnya Marion Jola gitu ya. Karena biasanya lagu-lagunya udah diciptain orang juga. Lifestyle and Entertainment Station, Hard Rock FM. Hai Hard Rockers, back again with Story Behind the Song. Kali ini barengan sama gue Billy Gamaliel dan Marion Jola. Hai Billy Gamaliel. Bukan tapi Hero, tapi Billy kalau ini. Oke, Hard Rockers, kali ini masih di Story Behind the Song, tapi sudah ada Marion Jola yang hadir, ya kan. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, gue mau mengaku dulu kekaguman gue sama seorang Marion Jola ya. Terima kasih. Karena dari awal kemunculannya di ajang pencarian bakat itu udah menarik perhatian. Udah gitu baru setahun karir pertama udah langsung dapetin nominasi, penghargaan nasional dan internasional. Tepuk tangan dong buat Marion Jola. Nih bala-bala penonton bayaran juga boleh tepuk Hampir tangan. semua penyiar ya dari tadi ya dibuka aja begitu ya. Saya bangga sekali ya. Terima pembukaannya sama riset khas MRA nih berarti. Jangan. Oke, anyway lah. Kita bakal ngobrolin soal karya baru lo juga gitu kan. Tapi sebelum ngobrolin itu pengen tahu kabar seorang Marion Jola setelah 2 tahun berpandemi ria kita. Gimana lo kabarnya gimana sekarang? Kabarnya baik-baik aja karena sekarang keadaan pandemi udah mulai oke kan. Walaupun masih up and down, tapi sekarang I'm doing fine. Kalau kemarin sih emang lumayan gila ya. Lumayan gila, lumayan bikin overthinking ya karena kondisi tidak tentu, pasti ya. Of course, makanya gue ngeluarin lagu overthinking yang gue tulis selama pandemi. Oh, langsung dibocorin. Langsung hook di awal. Tapi itu dari cerita orang. Cuma emang gue relate banget pas gue dengerin ceritanya karena gue overthinking juga. Iya, dan emang terbukti gara-gara pandemi banyak orang yang makin overthinking jadinya. Nah, ngomongin soal overthinking, ngomongin soal lagu lo juga overthinking. Tapi seberapa overthinkingnya seorang Marion Jola? Gue selalu jawab gini, gue Gemini ya. Oh, gimana tuh Gemini? Boleh dengar Gemini gimana? Jadi kayak normal dan gak normal. Misalnya normalnya tuh gak overthinking, gak normalnya tuh overthinking, normalnya gak overthinking. Ya udah 50-50. Tinggal ntar gue mau pilih yang mana situasinya. Lo kalau lagi pas overthinking, se-overthinking apa lo bisa overthinkingnya? Overthinking banget. Overthinking banget. Sampai kayak Indonesia nih 50 tahun dari sekarang bakal gimana ya gitu. Iya, sampai gue kayak serius? Gue gimana ya? Apa gue udah harus pulang? Apa gue gimana sih? Apa gue harus balik ke kampung? Gue balik ke Kupang apa di Jakarta aja nih gitu di Jakarta. Apa gue masih bisa survive? Apa banyak banget. Such a overthinker gue. I see. Setiap malam lo overthinking? Iya. Sampai insomnia atau kebalikan? Oh iya gue sampai insomnia, bahkan sampai dimarahin sama pacar gue kan, kayak lu ngapain sih insomnia gara-gara overthinking, mikirin temen aja gue overthinkingin juga. Temen aja gue overthinking. Gue pernah mendengar cerita lo juga soal teman-teman itu ya di podcast yang lain. Anyway, oke. Ini akhirnya setelah 1 tahun. Kalau nggak salah kurang lebih 1 tahun ya, hampir nggak ngeluarin karya. 1 tahun kok emang. 1 tahun gue nggak ngapa-ngapain. Sempat ngeluarin Don't Touch Me. Oh right. Iya, tapi ya setahun lah. Setahun kemudian akhirnya keluarin lah di awal tahun 2022 ini, ya kan, dengan lagu Overthinking itu. Gimana sampai
akhirnya oke deh keluarin di awal tahun 2022 ini karya baru nih? Sebenarnya maunya di akhir tahun 2021 oh cuma gitu, postpone. justru malah postpone. Oke. Gimana ya tiba-tiba di awal 2022 karena postpone. Karena postpone aja dari 2021. Kenapa tadinya mau di akhir 2021 justru? Karena emang mau buru-buru kan sebenarnya, maksudnya karena gue udah terlalu lama hiatus ya. Jadi kayak label tuh kayak ayo kita let's do something, release something. Terus gue kayak oh iya tapi aku gak kerilis postpone juga, gimana ya? Ya namanya manusia ya, boleh berencana ya, tapi juga waktu dan kondisi yang menentukan ya. Oke, ini single Overthinking. Tadi lo udah kasih bocoran juga. Lo sendiri, Marion Jola sendiri relate banget sama yang namanya overthinking. Emang dasarnya juga overthinker. Tapi lo menulis ini apakah based on your own experience, pengalaman lo sendiri? No. Jadi gue nulisnya itu dari ceritanya temen gue. Oh, tapi ini based on true story. Based on true story. Not Jadi your own story, tapi not my own story, tapi I am related to the story juga. Maksudnya siapa aja sih yang nggak pernah overthinking mikirin pacarnya gitu. Jadi gue juga cukup relate sama cerita temen gue ini. Dan Hard Rockers juga pasti relate banget sama lagunya, karena gue yakin Hard Rockers juga banyak yang overthinking. Mungkin juga bukan mikirin pasangan. Yang jomblo mungkin overthinking mikirin mantan, ya kan? Tapi berarti itu bukan cerita lo sendiri. Enggak. Jadi benar-benar cerita temen gue. Tapi ini beneran ya, bukan alasan. Biasanya kan orang bilang gitu kan, kalau nggak mau ngaku ceritanya dia bilang itu temannya temen gue. Enggak beneran. Jadi gue lagi nulis lagu, teman gue lagi conference call, gue tiba-tiba nimbrung, terus gue kayak please kasih gue cerita, gue pengen nulis, nanti gue ceritain, gue tulis sekarang dari cerita lo gitu. Gue lagi bikin lagu soalnya udah ada notasi, udah ada musiknya, gue tinggal tulis lirik gitu. Jadi langsung gue todong teman-temannya. Terus ada yang cerita satu orang kalau misalnya dia tuh overthinking mikirin pacarnya yang pilot. Jauh ya. Jauh, terbang terus kemana-mana kan. Nih ya. Susah dipegang nih ya. Jadi bener-bener gue inget banget setiap kata yang dia ceritain itu gue langsung rangkumin gitu jadi lagu. Jadilah si lagu Overthinking. ini. Sebenarnya Overthinking ini pengennya dirilisnya di 2021 gitu kan. Tapi ya karena ke-postpone aja jadinya di 2022. Tapi do you think ini emang ya udahlah ini waktu yang tepat juga buat ngeluarin karya di awal tahun 2022 atau gimana? Menurut gue masih nggak apa-apa juga ngeluarin, malah kayak pembuka tahun kan. Malah kata orang-orang ya udah pas genap setahun gak ngapa-ngapain, tahun selanjutnya mulai dari awal tahun gue ngeluarin Overthinking. Jadi sebenarnya gue gak menyayangkan postpone-nya, karena pasti di semua kayak misalnya kemarin gue kecewa banget di postpone, tapi nanti pasti ada yang baik kan dari itu. Jadi ada manisnya pokoknya di ujung pasti ya. The good in every situation. So yeah. Keren. Ini menariknya lagi juga, Overthinking itu ditulis lagunya sendiri sama lo, Marion Jola. Tadi juga dicerita bahkan lagi conference call sama teman-temannya dan lo nulis. Itu jadi bener-bener dari blank paper, kertas kosong. Blank paper. Jadi gue tuh emang lagi bikin lagu. Terus gue punya best friend, bestie ini yang gue tuh selalu butuh happy dose tuh dari mereka gitu. Kadang-kadang kalau gue lelah bekerja berdua aja sama si Kak Denis yang produsernya, gue minta mereka buat nemenin. Jadi mereka kayak nemenin. Terus lagi nemenin kan mereka bosan, mereka conference call sama temen-temen sendiri. Cuman ada aja presence aja di situ. Iya, cuma presence aja, nggak ngapain, coba buat hype aja gitu. Ya semangat. Ada gitu. Nih yang support gue gitu ya. Terus gue datengin kan, dia lagi telepon tuh dari gue todong temennya buat ceritain. Jadi dia ceritain, gue inget banget dia tuh pembuka katanya tuh kayak, ya jadi kan si pacarnya dia tuh kan sering pergi karena kan pilot. Jadi aku tuh selalu overthinking. Langsung judulnya gue langsung overthinking. Karena langsung ke hook sendiri juga gitu ya sama overthinking. Terus kayak udah nanya apa aja, diceritain deh sama dia proses kayak ya kan biasanya pergi gini, aku tuh penasaran dia ngapain, ketemu sama siapa dan lain-lain, dan semuanya gue nyatain di liriknya Overthinking itu. Dan sebenarnya much more easier karena kan sebenarnya biasanya kalau gue bikin lagu kan gue harus mikir katanya apa gitu, sentence-nya. Kalau ini kan dia udah ngomong sendiri, jadi gue tinggal membuat itu disempurnakan buat bisa dilirikin aja gitu, biar bisa sama notasi gitu. Iya. Karena biasanya kalau misalkan lagu-lagu based on true experience juga jadi bisa
nyantol nih ke makanya orang ternyata yang banyak yang denger. relate kan, karena bener-bener Iya. dirasain ini yang lagi gue tulisin. Gitu. Itu dia tuh ya. Tapi kalau misalkan ngomongin, lo apakah selalu melakukan hal yang sama seperti lo bikin lagu Overthinking ini? Biasanya nulis lagu sendiri, mikirin dari cerita lo atau mikirin dari cerita orang terdekat lo, atau ada juga yang hayalan-hayalan aja? Karena gue penulis pemula, jadi pasti gue mulai dari cerita yang gue pernah rasakan. Karena kan kalau misalnya kita bikin lagu, emang harus kebanyakan kita butuh bikin lagu yang orang lain bisa merasakan ya kan. Kalau kita pengen bikin orang happy ataupun sedih bareng kita. Right. Jadi emang gue awal-awalnya selalu nulis dari cerita gue, dari emosi yang pernah gue rasakan dan gue pahami gitu. Tapi emang lebih sulit sebenarnya karena gue punya bahasa. Gue setiap hari lah bahasa Kupang. Oke. Kan gitu kan, gue ngomongnya tuh logat Kupang, jadi itu susah. Mau nyatain di lirik kesedihan yang gue relate tuh kayak gue bahasanya beda gitu. Jadi gue susah banget gitu bikin, kayak selalu gue hapus, gue nggak pede. Kayak kurang ini KBBI karena gue cek gitu, kayak ini nggak bener deh. Sampai gue nemuin rumus overthinking. Jadi gara-gara overthinking ini gue ngerti kadang kita bisa nanyain ke orang juga gitu. Jadi mulai dari situ kalau gue lagi pengen nulis apa, nah misalnya gue lagi ada teman-teman gue itu si happy pill gue itu happy Dusty happy Dusty, gue tanyain, atau bisa sama si produsernya si Kak Dennis, gue tanyain kayak misalnya menurut kamu kalau lagi kayak gini kamu kayak gimana. Kadang gue malah ngajakin ngobrol, yaudah coba kita cerita deh, terus nanti kalau dapet ide dari situ baru gue tulis. I see. Oke, jadi memang selalu berangkat dari emosinya diri sendiri dulu. Kayak ini overthinkingnya juga lo rasain, cuman cerita di dalam lagunya pakai cerita based on dari inspirasi temen lo gitu ya. Nice. Nah, kalau udah cerita persiapan atau cerita di balik story behind overthinking songnya, kita mau ngomongin soal keunikan persiapannya juga nih. Karena lagu itu lo bikin cepet kalau nggak salah tuh ya. Cepet emang, itu kan kayak pas dia lagi cerita kan cuma 15 menit. Lirik jadi. Lagi conference call, tring jadi. Jadi musik udah ada, notasi gue tinggal nyanyi, gue tinggal take. Jadi kita bikin demo sejaman paling. Sisanya kan si produsernya, si Dennis Saloko yang bikin gitu kan. Dia tinggal tat gitu. Udah sisa kerjaan dia, gue nggak hitung lagi waktunya. Jadi cepat, jadinya udah cepat. Dan lagu Overthinking ini saking di postpone ya, kemarin itu pas rilis, sebelum rilis tanggal berapa, dia umurnya 1 tahun dari dia jadi. Dari ada. Dari si temen gue yang lagi teleponan sama temennya dia itu, dia Instastory kan. Iya. Di Instastory itu udah setahun yang lalu. Nice. Jadi ternyata emang waktunya disuruh first anniversary ya buat launchingnya ya. First anniversary segala hal. First anniversary-nya Marion Jola ngeluarin karya, first anniversary-nya juga si cerita ini jadi ya. Interesting fact. Interesting fact. Terus paling kalau dalam proses pembuatannya sih sebenarnya seru banget buat gue, karena gue pertama kali nyanyiin lagu yang gue bikin sendiri. Terus maksudnya nge-producingnya juga bareng-bareng gitu sama si Kak Dennis. Jadi kayak cuma kita. Biasanya kan gue selama ini satu album Marian itu kan gue disuapin istilahnya. Paling satu-satunya andil gue hanyalah gue memilih lagunya, gue suka atau enggak kan kayak gitu, atau aransemennya pengen kamu ngapain, itu doang, sebatas itu, selesai, plug, bye gitu. Kali ini gue bener-bener yang kayak recording, terus nanti gue duduk lagi di depan gitu, pengen dengerin lagi apa yang bisa kita ubah. Gue diajakin untuk kita mau ngapain lagu ini dan segala macam. Jadi pengalaman pertama kali yang seru banget buat gue. Oke, tapi sampai bikin lo nih akhirnya gue mau deh coba bikin lagu, dan akhirnya si Overthinking ini yang lo bikin itu kenapa sih sampai akhirnya memberanikan diri bisa yuk bikin lagu? Sebenarnya gue nggak pernah pede. Gue kalau ditanyain lo mau bikin lagu apa enggak, gue kayak I think it's not my thing. Sepertinya itu bukan bakat aku, karena gue udah pernah coba, terus kayaknya lo nggak bisa bikin lagu deh lah. Kayak nggak enak banget gitu loh. Terus gue dipacu oleh manajer gue dan music director gue yang produser gue ini juga. Jadi mereka kayak ayo zaman sekarang tuh harus bisa jadi singer-songwriter. Pertama-tama lebih sejahtera kamu katanya. Money wise dulu mereka. Itu paling penting ya. Iya, jadi mereka money wise, sama mereka bilang kayak ya udah kapan lagi gitu. Maksudnya coba aja explore, siapa tahu bisa. Terus kalau
gue mikirnya sih sebenarnya berarti gue benar-benar bisa mengeksplor identitas gue sebagai seorang musisi. Maksudnya kan gue baru mulai juga, baru mulai banget nyanyi gitu. Terus gue kayak ya udah sambil nyari tahu sebenarnya lu tuh musiknya apa sih, lu tuh karya lu, seni lu, art lu tuh ke arah mana. Jadi ya sambil dieksplor aja nulis lagunya. I see. Even gaya penyampaian lo, kata by katanya tuh mau kayak gimana sih sebenarnya Marion Jola gitu ya. Karena biasanya lagu-lagunya udah diciptain orang udah juga. Diciptain gitu. I see. Dan ketagihan gak nih kira-kira bikin lagu? Ketagihan. Maksudnya setelah tadinya sih gue kayak abis overthinking, ya udahlah. Nikmatin dulu deh. Tapi pas overthinkingnya bener-bener udah rilis, baru gue kayak gue harus bikin lagu lagi deh. I mean ternyata overthinking diterima sama orang-orang baik kok. Tadinya gue kayak takut gitu, kayak saya saingan gue ini produser gue sebelumnya nih bikin gue lagu satu album dimakan semua sama semua orang. Maksudnya I'm really thankful. Maksudnya Lale Manino pencipta lagu yang luar biasa kan. Gue tuh kan barometernya sama pendengar gue berarti lagu-lagu gue sebelumnya. Segitu nih. Jadi gue kayak udah overthinking lagi nih. Jadi gue kayak overthinking bisa nggak ya? Ternyata pas rilis bisa dia bisa terbang kecil-kecil dengan sayapnya yang kecil itu. Nice. Jadi gue kayak pengen coba bikin lagi malah. Apalagi ini baru banget keluar juga, masih fresh, jadi masih panjang waktunya buat didengerin sama hard rockers juga ya kan, sama masyarakat luas semua. Asal hard rockers request aja terus. Iya, dengerin aja Hard Rock FM, bakal diputar banyak pokoknya. Overthinking nanti jadi overplayed di Hard Rock FM. Iya tolong ya, overplayed ya. Overthinking overplayed. Nah ini kalau udah seru, dibalik terciptanya lagu ini ya kan. Sekarang video klipnya nih ya kan? Lo bikin 2, bahkan ngeluarin yang official lyric video dulu ya. Habis itu ada music videonya. Music video dulu baru official lyric video. Malah gue kebalik. Gue gak mau sama kayak yang lain. Nah itu kenapa konsepnya digituin? Karena jadi konsepnya ini kan gue jadi mermaid, dimana foto covernya mermaid, music videonya mermaid. Gue ngerilis DSP-nya, kalau ngerilis lagunya pasti covernya kelihatan. Gue pengen mermaid itu surprise. Tapi kalau emang dia udah rilis fotonya dulu, music videonya masih lama, menurut gue sayang banget gitu. Dan si lagu Overthinking ini dinyatakan dengan sangat baik visually. Music videonya tuh menurut gue orang kalau nonton music videonya akan lebih nangkep lagi sama lagu Overthinking. Mereka bahkan bakal lebih suka menurut gue nonton daripada dengerin. Jadi gue ngomong ke label gue pengen di hari yang sama. Karena gue gak mau nanti-nanti gitu, kayak dilama-lamain. Jadi gue mau music video dulu, lirik video nanti aja. Jadi justru orang lihat dulu, lo nikmatin, baru nih lo nontonin, nyanyiin bareng sama lirik videonya gitu kali ya kurang lebihnya ya. Jadi gue mintanya dibalik. Biasanya lirik dulu. Biasanya lirik dulu, betul. Baru nanti ada launching lagi buat si music videonya. Tapi Lala membalik itu semua, music videonya dulu dengan konsep mermaid dan segala macam yang kalau misalnya kita lihat-lihat konsepnya unik, baru juga buat video klip lo seperti baru itu. Banget buat gue juga tuh. Iya, kenapa tuh jadi mermaid dan dengan konsep video si Overthinking ini? Iya, jadi di tim gue punya konsep director namanya Monchas. Gue nggak tahu he came up with this idea, tapi on behalf of him, gue mungkin bisa cerita dikit. Jadi dia tahu kita tuh Marion Jola tuh kita selalu pengen out of the box. Selama kita manggung atau apa kita selalu pengen konsepnya bagus. Jadi pas dia mikirin, kita udah selesai recording, dia mikirin konsep buat music videonya. Tiba-tiba keluar aja katanya di kepala ini dia pengen jadi Putri Duyung. Gue jadi Putri Duyung. Jadi gue kayak pas dengerin kayak boleh juga sih menurut gue. Overthinkingnya luar biasa tuh Duyung. Kalau misalnya dia kan kita mikirin mermaid itu kita mikirin Ariel itu fallen in love sama Prince gitu yang manusia yang human, sedangkan Ariel itu mermaid. Jadi gue kayak pasti dia overthinking banget lah, nggak bisa ketemu, orang beda tempat tinggal. Iya. Dan lirik lo juga kurang lebih kan begitu ya. Iya. Jadi gue kayak boleh banget, menurut gue relate banget kok. Dan itu it's such a beautiful fantasy buat dilihat, visually beautiful. Maksudnya gue bisa cantik gitu loh kan jadi mermaid. Terus kayak kita bisa explore juga mermaid, and I think it's something new, so I said yes. And then I regret it after karena selama shooting music videonya gue harus pakai ekor yang itu benar-benar dicariin sama stylist gue tuh, kayak ekor professional diver mermaid yang biasanya di akuarium besar itu. Gue dicariin, gue pakai, gue 4 jam, 4 up to 5 hours I guess. Gue nggak bisa buka kaki.
Itu nggak bisa dibuka, nggak bisa dipasang. Which is I cannot go to the toilet at all. Kaki gue nggak bisa lebar. I don't go to the toilet. I cannot walk. Gue harus dibopong, digendong. Kalau nggak didorong pakai kursi. Beneran kayak ikan. Even naik ke kursinya juga dibopong dong. Iya, nggak bisa. Gue cuma bisa duduk. Duduk juga gue nggak bisa tegak. Wow. Duduk tuh gue kayak gini, kayak gitu. Terus kakinya super sempit karena itu kan buat berenang kan. Kakinya juga harus gini, ngiket gitu kan. Iya, jadi kaki gue tuh sampai melepuh. Gue apa kelar syuting, gue tunggu banget tuh kelar syuting pas mereka ngomong it's a wrap, air mata gue gak berhenti jatuh. Bukan karena terharu, karena sakit banget. Sampai stylist gue tuh kayak gue minta tolong buka dulu deh sepatunya bentar, gue bilang gitu. Sama dia sampai dia kayak mau nangis gitu, kayak aku tahu pasti sakit banget, soalnya kaki gue tuh udah melepuh gitu, udah kelihatan melepuhnya. Oh my god, 5 jam tuh begitu. Yes. Ya, 5 jam lah. Lo kalau nggak nonton videonya keterlaluan sih. Ya nanti ya sih parah. Itu tuh beneran, ekor beneran soalnya. Terus gue inget banget baru mulai syuting nih, gue harus ada adegan yang nyamping tuh yang di cover YouTube gue. Iya, lu duduk. Ini kan nyamping nih. Gue lagi nyamping gini, lip sync lagu syuting, tiba-tiba gue keram. Keram kayak atlet keram yang gue kayak udah nyawa gue sempat kecabut bentar gitu, yang gue kayak gue gitu nyanyi. Terus diberhentiin. Jadi udah bukan level semutan lagi ya, udah levelnya keram. Maksudnya sekaki-kaki. Keram sekaki, apa sih keram apa keseleo sih, itu kayak uratnya ketarik atau apa sih, gue nggak ngerti. Pokoknya itu sakit banget. Wow, sakit banget. Dengan perjuangan yang luar biasa ini harus dinikmati, ditonton ya. Overthinking official music videonya tuh harus dan ternyata proses pembuatannya berarti 5 jam lo pakai baju itu, dan kan ada baju-baju yang lain tuh. Berarti kurang lebih lo berapa lama bikin video klip? Seharian. Sebenarnya baju-baju yang lain doesn't really take too much lebih time juga. Lebih cepat juga lah ya waktu take-nya. Paling pasti lama tuh dipakai baju mermaidnya. Iya betul sih. Susah banget itu go through that kayak gitu. Iya. Wow, ini jadi overthinking jadi karya di awal tahun 2022 yang kayaknya berkesan banget juga buat Lala. Ya kan? Udah lagunya diciptain benar-benar dari scratch sendiri, videonya pun segitu kerennya. Jadi sekarang ini gue pengen nanya-nanya sama lo, tapi bukan pertanyaan dari gue. Pertanyaannya langsung lo pilih sendiri mau jawab apa dari. Ini gue mau tanya, ini namanya apa? Ini dia. Ini harusnya kita dari fishball. Jadi anggap aja karena dia udah mermaid duluan ya. Jadi gak perlu fishnya. Jadi gak perlu fishball lagi ya. Silakan ambil 3, tapi mungkin satu-satu aja kali ya, biar gak ini. Let's try. Oke. Yang pertama. Baca nih. Baca, langsung dijawab. Kebaca gak tuh tulisannya? Kebaca kok. Kaget, gue pikir ini di print. Itu dia pranknya. Ternyata ini pranknya. Ini tulisan harus tangan belajar ternyata. Baca nih gue. Tulisan tangan. Tulisnya agak buru-buru. Ini pakai pensil gak sih? Ini pakai pensil deh. Pakai pensil gitu. Nah coba kebaca gak? Pertanyaannya, mau kolaborasi sama artis atau penyanyi siapa? Kenapa? Gue udah sering banget jawab ini, dan selama ini gue selalu jawabnya kayak artis Indonesia, artis nasional. Dan lu udah banyak kolaborasi juga anyway. Dan gak pernah berubah kan jawabannya. Kali ini gue punya jawaban baru. Wah, berkat dari lagu Overthinking. Tapi ini gue beneran mimpi ini mah. Ini mimpi banget sih. Mimpi siang bolong nih kalau kata orang. Gue pengen banget kolaborasi duet sama Hwasa. Mari kita aminkan. Nah, bagus penonton bayarannya ya. Gue pengen Hwasa mamamu. Karena gue adore dia. Dia selama ngeluarin solonya dia keren banget, musiknya, performance-nya dia keren banget. Sama entah kenapa fans Indonesia tuh sering banget samain gue sama dia. Oh ya. Iya, jadi kayak mirip banget sama Hwasa mulu. Jadi gue kayak mungkin suatu hari gue bisa bertemu. Amin. Ya mungkin sekalian beneran disandingin gitu ya. Boleh manajemennya Hwasa dengar doanya Marion Jola. Oke, pertanyaan berikutnya lagi, yang kedua. Ini deh. Saya kertasnya kayak kurang rapi. Kayaknya kurang rapi ya. Mungkin tulisannya juga kurang rapi di dalamnya. Ini di belakang ada narasumber. Ini yang mana pertanyaannya? Oh yang ini? Depan nih udah kebocor. Kalau ini lebih ke story behind the song. Itu, Marion Jola. Oh ini tadi harusnya kertas buat dibaca ya. Recycle paper. Ya. Oh ya nggak apa-apa. Save Earth. Bagus, save the earth. Ya good. Oke. Yang kedua adalah. Kalau ekspektasi gue yang ini di print loh tadi. Memang itu namanya jangan over expectation. Oh iya, ya. betul. Gitu.
Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan selanjutnya, ceritain mimpinya seorang Marion Jola dong. Oh, mimpi siang bolongnya tadi yang pertama udah. Kalau yang ini kedua nih, goals kali ya. Lebih ke goals boleh. Gua sebelum pandemic kalau ditanya gue punya mimpi, gue selalu jawab gue orangnya nggak pernah punya mimpi, nggak pernah punya goals. Karena gue nggak suka punya target gitu loh, kayak gue sukanya kerja keras aja sampai nanti kita lihat hasilnya apa, jadi kayak surprise gitu. Let it flow aja nih ya. Tapi selama pandemic I see myself can go a little bit more sane, maksudnya gue bisa feel okay atau lebih tenang kalau gue mikirin hal-hal yang happy kan. Karena gue lagi nggak bisa ngapa-ngapain, gue memilih untuk dreaming gitu, membuat goals akhirnya. Akhirnya I made some goals. Dan paling deket ini sebenarnya goals gue pengen punya album kedua yang kalau bisa isinya gue yang tulis semua lagunya. Amin. That's my dream. Oke, itu dia mimpi yang juga kayaknya sebentar lagi akan tercapai. Amin. Ya, kalau gue sanggup, gue selalu ngomong gitu. Kalau gue sanggup bikin lagu tuh. Kalau ini bukan mimpi siang bolong lah ya. Ini lebih ke tantangan sih. Kalau gue bisa sama kalau label gue mau terima tuh lagu. Kalau kata A&R-nya nggak bisa, ya nggak bisa. Dear label, boleh tolong diwujudkan target yang satu ini ya. One last question dari si bowl bukan bowl ini ya. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada kuncinya, dikocok-kocok juga gue bisa lihat gitu. Bener juga sih, tinggal pilih doang. Ini tulisannya di mana? Serius ceritanya ini satu paragraf atas bawah tuh. Betul. Nggak panjang ke samping. Panjang ya. Oke. Lirik dulu atau musik dulu? Pas bikin lagu. Ini tadi sebenarnya udah sempat lo teaser dikit tuh ya. Biasanya gue musik dulu sih. Musik dulu. Ya, jadi proses kerja tuh kayak misalnya kita jamming dulu, atau misalnya gue punya referensi atau apa, gue lagi tertarik sama mau pakai instrumen apa, biasanya kita dari situ humming kayak notasi-notasi doang, baru liriknya belakangan. Jadi kayak misalnya baru dapat satu verse notasi, udah gue bikin dulu lirik verse-nya. Nanti kalau gue mandek di lirik verse, coba kita lanjut bikin notasi chorus. Terus nanti baru gue lanjutin, mungkin gue bisa lanjutin liriknya di chorus, nanti baru gue puzzle gitu. Jadi gue kalau nulis lagu, gue pakai kertas, gue nggak bisa pakai phone. Karena mesti coret-coret. Karena gue harus coret-coret, terus kertasnya tuh banyak banget, kayak gue harus tata-tata, terus nanti gue ambil kertasnya, gue kumpulin gini 1, 2, 3, beneran terus gue mulai puzzle gitu. Kayaknya ini ini ditaruh di sini nih, terus di sini gitu. Prosesnya. Boleh contohin mungkin ke hard rockers ya, kalau lagi jamming kan berarti lo cuman humming tuh, humming gimana sih kalau kan gitu doang kan, gak ada nadanya ya. Hummingnya Marion Jola gimana sih hummingnya Marion Jola? Tergantung kalau pas lagi bikin lagu. Ya. Lagi si jamming tergantung itu. Siapa yang punya ide duluan. Kalau misalnya sama si Dennis Talko kan, misalnya dia punya melodi yang enak ya, dia yang duluan teng pakai gitar gitu. Terus nanti gue kayak iya gini berarti kayak gitu-gitulah. Kalau gue lagi punya BM gitu, misalnya lagi jalan di tol kepikiran nada begini gitu ya, itu nanti gue bawa ke dia, gue rekam atau apa itu, nanti gue kasih gitu. Oke, menarik itu dia ya. Jadi bikinnya musik dulu hard rockers, baru ke liriknya. Ya, dan itu tadi semua udah Marion Jola ceritain prosesnya sampai terlahirlah Overthinking ini, dan juga nanti akan melahirkan single-single lainnya, lagu-lagu lainnya yang ditulis sama Marion Jola sendiri. Tepuk tangan dong buat Marion Jola ya. Itu dia semuanya. Tapi terakhir nih, one last word from Marion Jola buat hard rockers. Pesan lo terhadap karya Overthinking ini, dan pesan lo buat hard rockers apa aja terserah. Pesan gue sih lebih ke hard rockers ya. Menyangkut overthinking. Tolong banget nih. Request sebanyak-banyaknya. Gue pikir bakal kayak jangan overthinking karena itu akan menyebabkan. No. Karena lagu Overthinking ini maksudnya ya lo overthinking nggak apa-apa. Kalau misalnya pasangan lo atau orang yang ngerti kenapa lo overthinking dan lo nanya dia di mana, terus lo kirim aja lagu gue. Kayak sebenarnya gitu. Paling bener. Iya kan, terus dia nggak ngajakin sedih kok lagunya tuh kan musiknya nggak bikin sad gitu. Jadi lebih ke clingy aja, jujur aja, malu-malu aja, ngomong aja gitu. Jadi balik lagi hard rockers, pesan gue adalah tolong request lagu Overthinking sebanyak-banyaknya. Yes. Terus apa lagi ya?
nontonin music videonya juga. Kalau punya waktu sempat pengen lihat yang lucu-lucu buat mata, boleh banget liatin music video gue. Sama dengerin lagunya yang udah ada di semua platform juga. Please give much love untuk Overthinking. I hope you guys will loved it dan dia bisa nemenin hari-hari kalian. Dan juga jangan lupa untuk selalu stay safe dan sehat selalu. Yeay. Nemenin lo overthinking pakai lagu Overthinkingnya Marion Jola ya. Tapi lo overthinking gak sih soal pasangan lo sendiri? Oh iya, gue tipe yang kalau berantem gue nggak boleh dikasih silent treatment. Wow, no, red flags. Big no for silent treatment big no. Gue kalau punya masalah, ayo lo berantemin sama gue. Maksudnya, ayo kita debatin sampai pagi, sampai kepala mau pecah juga nggak apa-apa. Tapi jangan pernah kasih gue silent treatment, jangan pernah tinggalin gue. Dear Marion Jola boyfriend ya, tolong didengar baik-baik nih. Pesannya langsung disampaikan secara halayak luas ya. Anyway, thank you Marion Jola udah bareng-bareng sama Hard Rock FM di Story Behind the Song ya. Thank you. Sukses buat Overthinking. Sukses buat mimpi-mimpi lo juga. Amin. Semoga album terbarunya nanti satu album semuanya karya Marion Jola semuanya. Amin ya. Thank you Hard Rockers sudah gabung di Story Behind the Song barengan gue juga Billy Gamaliel. Stay safe and stay healthy. Bye.